Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik. Langsung aja, mari mulai. Ini dia. Nah, oh, ada 8 of Wands. Kemudian di situ ada energi dari, wah, berikut ada di sini. Berikut hadir energinya di sini ya. Nah, kemudian ada energi dari ini. Berikut ada energi dari sini. Kemudian ada ini. Dan berikutnya ada ini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, nampaknya kamu ini tuh sedang membuat pasangannya kamu kewalahan ya. Jadi kamu adalah orang yang benar-benar diharapkan oleh dia. Kamu adalah orang yang paling dia dambakan gitu ya. Tetapi seperti kamu itu tuh bisa dilihat namun tidak bisa dimiliki. Kira-kira di sana ya, kayak kamu hanya sejangkauan mata tapi seperti ya nggak bisa gitu loh, kayak angin kamunya gitu. Ada siapa sih yang nggak mengakui bahwa angin udara itu tuh ada gitu kan, tapi nggak bisa di dalam genggaman. Nah, kira-kiranya begitulah kamu menurut si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kayak misal dalam kehidupan nyatanya, kamu adalah suami, kamu adalah istri bagi dia kalau kalian sudah berumah tangga. Tapi rasa-rasanya hubungan suami istrinya kalian berdua ini tuh kayak kalian orang asing gitu loh. Satu sama lain itu tuh terasa asing. Kamu seperti punya dunianya kamu sendiri gitu ya. Kamu terlihat seperti kayak, bahkan dia menganggap ya, kamu tidak mengakui bahwa dia adalah suaminya kamu atau istrinya kamu. Tidak peduli sudah seberapa hebatnya dia telah menampilkan dirinya dia sebagai layaknya seorang suami ataupun istri. Tapi seperti kamu tetap aja tidak menganggap dia sebegitu pentingnya dalam hidup kamu. Gitu ya. Kamu terlalu sibuk untuk mengejar karirnya kamu. Fokus kepada bisnisnya kamu saja. Ya, atau kamu kayak ke dirinya kamu sendiri dengan segala macam aktivitas-aktivitas kesenangannya kamu sendiri aja gitu ya. Dan itu Mari lihat cukup melukai ya pasangannya kamu gitu lah. Seperti ya benar-benar dia tidak merasa dia ini tuh dihitung, dia ini tuh dihargai oleh kamu gitu ya. Hanya sesekali saja, hanya sesekali tindakan sebagai layaknya pasangan yang kamu tunjukkan ke dia gitu, memperlakukan dia sebagaimana layaknya seorang pacar, seorang istri atau seorang suami. Bukannya tidak pernah sama sekali, ada, namun sesekali, dan itu tuh terasa kurang dia porsinya gitu loh. Masa iya sih hanya 1 kali seminggu kamunya mau ketemu sama dia gitu ya, mau bercengkrama dengan dia, menghabiskan waktu untuk dia. Di hari-hari yang lainnya ya kamu lebih sibuk pada ya aktivitas, segala macam aktivitasnya kamu. Nah, seperti itu ya. Kamu yang seperti kayak lebih care sama keluarganya kamu ketimbang dia yang sudah jelas-jelas sebagai istrimu atau suamimu gitu. Jadi terasa dia seperti yang ingin kamu abaikan. Dia selalu kamu punggungin. Nah, kira-kira begitu. Kamu lebih mengutamakan hal-hal yang lain ketimbang mengutamakan dirinya gitu ya. Dan yang hebatnya, hal-hal yang dia anggap itu tuh sebagai sesuatu yang merebut perhatiannya kamu dari dia, ini tuh sesuatu yang memang tidak bisa dia cegah, seolah-olah seperti itu. Kayak misalnya ya, kamu lebih memilih berbakti kepada ibu bapakmu. Ya nggak bisa kan dilarang kalau kamunya jangan dilarang. Oh, kamu jangan berbakti sama ibu bapakmu. Udahlah, untuk aku aja baktinya kamu, kan enggak.
nggak bisa dia menuntut seperti itu, ya kan? Atau yang kayak kamu ternyata lebih sayang kepada anak-anak kalian ketimbang dengan kepada dia gitu loh. Misalnya kamu bilang bahwa, wah kalau aku ya untuk anak-anak aku mau kehilangan nyawa gitu ya. Tapi kalau kamu, oh sorry aja gitu ya. Waduh, jadi itu tuh kayak omongan yang ya cukup menyakitkan bagi dia itu ya. Untuk anak-anak kamu bisa membelikan segala macam mainan yang mahal harganya. Sementara untuk kebutuhan skincare-nya dia kamu nggak peduli. Nah, di situ ya. Jadi kayak siapa aku bagi kamu gitu loh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Siapa aku bagi kamu? Kenapa kamu hanya datang sekejap? Tapi lebih panjangnya kamu memalingkan wajahnya kamu dari aku. Nah, situ dianya ya. Dan dia melihat semakin kesini, semakin agaknya tanda petik ya, parah kamu, semakin parah. Dulu dia bersaing dengan pekerjaanmu misalnya. Sekarang bertambah lagi nih, sudah bersaing dengan pekerjaanmu yang dimana kamu lebih banyak meluangkan energi waktunya kamu ke situ. Nambah lagi, kamu hanya luangin waktunya kamu untuk anak-anak kalian saja. Acara berintim gitu ya, bermesraan dengan dia sangat amat sedikit gitu. Terus bertambah lagi nih, bersaing dengan hobinya kamu. Gitu ya. Jadi dia kayak disisihkan. Sama sekali tidak menjadi, seolah-olah sama sekali tidak menjadi circle hidupnya kamu, bagian dari hidupnya kamu. Ada tapi seperti bukan siapa-siapa. Gitu loh. Kamu datang hanya 3 jam untuk kencan dengan dia dalam 1 minggu. 3 jam itu tuh terasa kurang. Gitu loh. Bukannya dia ingin membajak waktunya kamu setiap saat, setiap waktu, setiap hari, enggak. Tapi minimal kayak ya dalam 1 hari 1 kali adalah cengkeramannya, hangat mesra lah. Gitu loh. Jangan hanya di malam minggu aja kalian seperti sepasang kekasih, tapi di hari-hari lainnya dia itu tuh nobody ya, bukan siapa-siapa bagi kamu. Seperti itu. Dia bisa selalu melihat kamu, tapi dia tidak merasa bahwa jiwamu ya, pikiran dan perasaanmu ada untuk dia. Gitu loh. Tapi celakanya kalau dia pun mau melepaskan kamu, dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Tapi ketika menjalani ini, dia nggak kuat, gitu loh. Karena gimana pun orang kan butuh dihargai, ya, butuh diakui keberadaannya. Nah, sementara dia tidak mendapatkan itu dari kamu. Iya, kamu memang nggak jahat ya, kamu nggak ngomong kasar, kamu nggak KDRT, gitu ya. Mungkin saja kamu sebenarnya setia. Kamu nggak berani, kamu nggak mau neko-neko, bukan nggak berani ya. Kamu nggak mau neko-neko. Boleh-boleh untuk beberapa game ini tanggung jawab secara finansial, ya kamu tetap hadir gitu ya, mungkin ya. Nah, di sana. Jadi banyak sih hal-hal baik di kamunya. Namun intimasinya gitu loh. Keintimannya kalian sebagai kekasih ini yang tidak dia temukan. Gitu ya, dan sudah cukup lama mari lihat dia merasa dia bukan siapa-siapa bagi kamu, dan itu ya menyakitkan gitu ya. Dan mari lihat kayak ada mau memang si dia ini tuh seperti mau membuang aja lah hidupnya dia. Kamu ini kan dia anggap kamu udah mengabaikan dia, jadi secara alam bawah sadar ada keinginannya dia untuk membuang diri dia dari kamu. Nah, membuangnya ini tuh begini contohnya. Ya udah, kalau kamu gak chatting, dia gak akan chatting. Kalau kamu gak nelfon, dia gak akan nelfon kamu. Kalau kamu gak ngajak ketemu, maka dia pun akan diam tidak mengajak. Pertemuan itu tuh bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu mengabaikan dia, ya udah, dia pun jadinya bukan niatannya mengabaikan hubungan kalian, tapi karena kamu dia anggap mengabaikan dirinya, ya udah, dia menjauhkan aja dirinya dia dari kamu. Namun walaupun dia bersikap demikian,
bukan berarti dia mau ninggalin, tidak. Tapi dia itu tuh kayak anak-anak lagi ngambek gitu ya, ngunci kamar, tapi berharap orang tuanya ketuk-ketuk. Nak, buka pintunya sayang. Nah, jadi dia mau kamu juga seperti itu kira-kiranya. Gitu ya. Dia mau kayak pakai jurus menghilang supaya kamu cari. Gitu. Dia mau pakai jurus diem supaya kamu sadar dan kemudian menghidupkan keriuhan dalam artian gembira ya dalam hubungan kalian. Gitu loh. Dia mengkecilkan dirinya dia agar kamu mencari dia dan kemudian kamu yang bikin dia itu tuh jadi besar lagi ya, kira-kira sana ya. Dia kucilkan dirinya dan kemudian berharap kamu yang mengangkat dia untuk jangan lagi dalam keterkucilan itu. Di sana kalau mari nampak. Jadi dia ini tuh saat sekarang lebih kayak berusaha untuk tabah ya, walaupun ketabahan itu tuh bukanlah satu barang yang mudah untuk dilakukan gitu kan. Nah, tapi itulah yang sekarang sedang dia usahain. Di situ. Ya. Jadi dia tuh bisa aja dalam kesedihannya dia. Dia nih kayak ngomong, "Ya, Gemini, kalau memang aku ini bukan seseorang yang berharga bagi kamu, ya udah kamu tinggalin aja akunya." Gitu ya. Kamu bilang aja kamu tidak mau lagi sama aku. Ya udah ceraikan saja aku dalam keputusasaan ini. Mari lihat ya. Walaupun bukan itu yang dia mau, tidak. Itu adalah mimpi buruk, berpisah dari kamu mimpi buruk, lawong nggak dapat perhatian kamu aja udah pedih dia rasa gitu ya. Konon lagi mau ditinggalkan sama kamu. Tapi gitulah bunyi dari keputusasaan. Itu ya. Jadi kayak merasa layak aja udah. Jika ketidakbahagiaan itu tuh dia alami sekalian gitu loh. Sering ini terjadi, mari lihat di kita sebagai manusia ya. Kamu nyakitin aku dan tanpa sadar kita itu tuh terlibat pula untuk menyakiti diri kita sendiri. Tapi tuh lagi-lagi tanpa kita sadari. Nah, itu yang sedang terjadi di si bebeknya kamu ini. Mau komplain tapi rasa-rasanya tidak berani. Gitu ya. Takut bahwa dia nanti yang akan membuat keributan. Gitu ya. Nah, di sana. Dia tidak berani melawan kamu soalnya gitu ya. Nanti kalau kamu tersinggung, kalau kamu marah-marah, makin runyam nih keadaan. Jadi seseorang seperti ini Madlat akan lebih memilih banyak diam. Gitu ya. Akan memilih banyak diam. Dan bahkan dia tadi menyingkirkan juga dirinya dia dari kehidupannya kamu. Di situ ya. Lagi posisi kesian lah seseorang ini. Kalau untuk mengemis, ya harga diri dia juga masih tetap ada ini. Jadi kayak bisa aja tuh, kalau dia komplain sama kamu, sama seperti dia sedang mengemis ke dirimu. Waduh, dan itu dia anggap, udah dah biar aja lah. Daripada aku dikatakan pengemis cinta, tapi ya sakit gitu loh. Komplain dia anggap sama dengan sedang mengemis. Sama dengan cari perkara, maka dia lebih memilih untuk diam saja di situ ya. Dan dia ini tuh selalu berharap ini, semoga keadaan yang seperti ini tuh segera berubah menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Perubahan itu yang sedang dia tunggu, perubahan itu yang sedang dia nanti terjadi dari kesadaran kamu pribadi, gitu dianya ya Gemini. Sementara kalau mari lihat, memang sih bukannya kamu tidak fokus ke dia ya. Bukannya kamu tidak ada atensi ke dia. Memang benar kamunya itu tuh tidak fokus. Kamu di sini tuh kalau mari lihat bukannya mau cuek bebek ya sama si pasangannya kamu. Hanya saja kalau mari tangkep, memang kamu mungkin belum banyak ya knowledge-nya kamu ya Gemini dalam dunia relationship percintaan. Gitu ya. Jadi boleh-boleh memang kamu juga belum paham
sikap seperti apa yang sebaiknya kamu perlakukan, ya, kamu tunjukkan ke si pasangannya kamu. Macamnya kamu masih mau belajar lagi di sini, mari lihat ya. Walaupun kenyataannya kalian saat sekarang sudah berstatus suami istri. Apalagi kalau kalian masih pacaran. Ya, memang benar kata bukan benar ya. Mari kalau mendengar-dengar gitu ya stereotipnya orang, wah Gemini mah playboy, playgirl. Gemini mah expert banget kalau di dunia sosial. Iya sih betul. Tapi itulah ndak tahu Mari, kenapa kamu seperti ini sikapnya ke si dia. Atau ya tidak semua ternyata Gemini punya kemampuan, kapasitas berasmara seperti itu ya. Atau juga jangan-jangan ya usianya kamu kebetulan masih muda juga gitu loh. Pengalaman interaksinya kamu di dunia percintaan ya masih 1 biji gitu ya. Jangan-jangan pun sebijinya dengan dia kan gitu ya. Yang intinya kalau Mari lihat sih kamu hanya butuh waktu gitu ya untuk mengerti gitu loh bagaimana menjadi pasangan yang baik walaupun usianya kamu sudah tua. Karena ada Mari lihat beberapa kalian ini tuh gap usianya lumayan jauh ya. Misalnya walaupun kamu cewek nih, tapi bisa-bisa gap usianya kamu lebih tuaan dari dia 2 tahun kah, 3 tahun kah, 7 tahun, agaknya 12 tahun kan bisa-bisa aja ya. Nah, jadi dia kayak berharap tadinya dia menyangka bahwa dengan banyaknya usianya kamu, oh mantap ini caranya kamu ngejalani relationship. Tapi ya kamu ternyata ya seperti kata Mari tadi, usia ternyata tidaklah membuat kamu benar-benar bisa sampai sebegitu pahamnya dalam menjalani relationship dengan dia. Atau barangkali bisa, oke pengalaman asmaranya kamu sudah banyak. Namun kan manusia kan unik ya, beda-beda gitu ya kan. Kalau yang satu lebih seneng, mungkin yang selama ini kamu tahu ya pasanganmu lebih sukanya kalau nggak penting nggak usah ngomong. Nah, sementara dia beda. Jadi ini dia hadir dengan keotentikannya dia, dan keotentikannya dia itu tuh masih perlu untuk kamu pahami, masih perlu untuk kamu pelajari gitu, ya kan? Nah di sana, kalau Mari lihat ini tuh hubungan kalian memang gini sih, jika dikatakan cinta ya, timbangan-timbangan cinta, siapa sih yang paling mencintai? Kamu ada, jelas kamu punya perasaan cinta ke dia. Tapi Mari lihat, dia itu tuh lebih tinggi ya, step atau lebih banyak kadar cintanya dia. Walaupun mungkin kadarnya, misal gini ya, kamu ada di angka 70 dari 100 ya, besaran cintanya kamu. Si dianya 70,5 dari 100 ya, lebih banyak kan dia gitu ya. Dan boleh-boleh kamu cukup santai gitu ya ngejalani relationship ini. Sementara si dianya ingin segala sesuatunya tuh pergerakannya cepet. Kamu terlalu slow di sini Mari nampak ya, menurut kacamata si pasangan kamu. Kamu terlalu slow geraknya. Sementara si pasangannya kamu itu tuh pengen kayak kalian berasmara ini tuh seperti lagi di wahana roller coaster. Wah gitu ya, meriah, semarak gitu loh. Sering jalan-jalannya, sering chatting-chattingannya, sering telepon-teleponannya, melakukan hobi bersama, banyak aktivitas-aktivitas bersama gitu loh. Kamu lebih terbuka ngomongnya sama dia gitu ya, rame, dia mau rame relationship ini. Tapi sementara ya gayanya kamu pelan, slow, mantap ya, atau kayak ya gimana, agak-agak dia kayak pengen larinya itu tuh 100 km per detik kecepatannya. Sementara kamunya itu tuh ya di angka-angka 40 ya, 40 km per detik gitu ya. Per detik enggak tuh ya. Nah, jadi kamu slow-slow dan dia pengen buru-buru cepet-cepet. Nah, akhirnya dia yang Mari lihat ya terbebani sendiri lah. Gitu ya. Namun kalau kamu mau berbaik hati ke dia di bulan Juli ini ya agak-agak romantis lah, tambahkan lah perhatiannya kamu ke dia,
gitu ya. Kasihan juga ini anak orang kan, apalagi kalau dia udah jadi istrinya kamu kan, suaminya kamu, ngerasa jadi kayak janda dia, semacam jadi kayak duda dia ya di sana. Heeh, itu macam jadi seseorang yang tidak dianggap gitu loh, kesian kan. Oke, baik Gemini. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Gemini mana bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu. Aduh, Mak, banyak kali. Ini bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Mari ulangi ya. Terlalu banyak itu tadi. Masa iya sih? Tunggu. Segini aja ya. Oke, mari awali dari inisial A, ada alam, L ada lampu, S ada Santi, Y ada Yolanda, V ada Vivi, ya, H ada hati, O ada odading, ya, D ada daun, I ada istimewa. Nah, masuk kita ke zodiak. Zodiaknya hanya 3. Ada Sagittarius di sini, Leo hadir dan berikut ditutup oleh energi dari Taurus. Itu aja dulu ya Gemini yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.